Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Berikut saya akan mempresentasikan bersama teman saya tugas besar analisis rekayasa dasar 2 dengan dosen pengampu Rika Agnestasya BR Tarigan SKMT, kemudian Uril Amri SPI MSI, dan Muhammad Hafiz Ibnu Khaldun SKL MSI. Tugas besar ini disusun oleh saya sendiri atas nama Muhammad Umar Habib Junullah dengan NIM 1203000098 dan rekan saya Muhammad David Askar dengan NIM 1203000068. Pada tugas besar pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyelesaian persamaan gelombang dengan metode D'Alembert. Persamaan diferensial merupakan ilmu matematika yang dapat digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah fisis. Masalah fisis itu merupakan masalah yang berkaitan dengan hukum alam yang dibahas dengan ilmu fisika. Masalah fisis tersebut dapat dipahami sebab akibatnya apabila dibentuk dalam model persamaan diferensial. Akan tetapi, hanya sistem fisis sederhana saja yang bisa dimodelkan dengan persamaan diferensial biasa. Berbagai bidang fisis lainnya juga harus dimodelkan dalam persamaan diferensial parsial seperti permasalahan pada fluida, transfer panas, teori elektromagnetik, maupun perambatan gelombang. Salah satu masalah fisis yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu masalah gelombang. Ada berbagai macam masalah gelombang, diantaranya masalah gelombang pada senar yang dapat diselesaikan dengan metode transformasi Fourier, transformasi Laplace, maupun permisahan variabel, serta masalah gelombang pada membran. Tidak hanya beberapa metode tersebut, Jean Leron D'Alembert juga merupakan seorang matematikawan dari Perancis yang memperkenalkan metode D'Alembert. Dalam metodenya digunakan variabel bebas baru yang merupakan karakteristik dari persamaan diferensial parsial. Sehingga dengan adanya variabel bebas baru ini mempermudahkan dalam mencari permasalahan persamaan diferensial parsial. Sebelum diperoleh variabel bebas baru, terlebih dahulu nilai ataupun akar-akar penyelesaian pada persamaan diferensial parsial atau PDP ditransformasikan. Hasil transformasi PDP dalam disebut dengan kanonik dari PDP. Dalam mengkaji terbentuknya persamaan gelombang tersebut, pengamatan dilakukan pada sebuah senar yang panjangnya dimisalkan L. Kemudian ujung senar diikat dan dipasang dengan tegangan T. Sebelum menyelesaikan persamaan gelombang, kita terlebih dahulu mengasumsikan bahwa yang pertama, senar homogen sehingga massa senar setiap titik sepanjang senar adalah sama atau konstan. Senar yang homogen diharapkan dapat defleksi senar yang sempurna dan mulus. Yang kedua, tegangan pada senar lebih besar dibandingkan gaya gravitasi di bumi, sehingga gaya gravitasi dapat diabaikan. Jika gaya gravitasi bumi tersebut lebih besar dari tegangan senar, maka senar tidak akan bergetar dengan kendur, sehingga tidak dapat bergetar dengan baik. Kemudian yang ketiga, penampang senar sangat kecil, sehingga volume senar sebanding dengan panjang senar itu sendiri. Dengan adanya asumsi ini mempermudah kita untuk melakukan perhitungan. Yang keempat, gerakan gelombang senar hanya pada arah vertikal. Asumsi ini menegaskan bahwa tidak ada gerakan pada arah horizontal, disebabkan kedua ujung senar yang terikat. Mungkin berikut adalah pengamatan pada sebuah partisi senar pada waktu tertentu yang dijabarkan gaya-gaya yang bekerja pada bagian senar. Berikut adalah lampiran gambar yang bekerja pada bagian senar. Mungkin teman saya akan menjelaskan tentang penyelesaian persamaan gelombang dengan metode D'Alembert. Kepada rekan David bisa masuk. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari presentasinya Umar. Di sini ada penyelesaian persamaan gelombang dengan metode D'Alembert. Misal U, X dan T menyatakan besarnya simpangan dari posisi setimbang pada titik X pada waktu T serta T1 dan T2 adalah tegangan di kedua titik.
ujung dari bagian tersebut. Karena tidak ada gerak dalam arah horizontal, berarti komponen horizontal tegang ini konstan. T1 cos delta sama dengan T2 cos beta sama dengan T sama dengan konstan persamaan 1 pada arah vertikal terhadap dua gaya, yaitu komponen vertikal min T1 sin yaitu komponen vertikal min T1 sin alfa dari T1 dan T2 sin beta dari T2. Tanda min berarti komponen mengarah ke bawah. Berdasarkan asumsi ketiga, V sama dengan delta X. Maka besarnya massa senar M adalah hasil dari kali antara massa jenis senar Rho dengan panjang penampang senar delta X, atau dirumuskan menjadi M sama dengan Rho kali delta X. Menurut hukum 2 Newton, resultan gaya sama dengan massa Rho kali delta X dikali percepatannya yang dihitung pada suatu titik di daerah X dan X tambah delta X. Selanjutnya rumus persamaan 2, T2 sin beta min T1 sin alfa sama dengan Rho kali delta X do pangkat 2 U sama dengan do T kuadrat. Dari persamaan 2 dan 1 diperoleh T2 sin beta per T2 cos beta dikurang T1 sin alfa per T1 cos alfa sama dengan P pro delta X per T dan do kuadrat U per do T2. Selanjutnya tan beta min tan alfa sama dengan P delta X per T do kuadrat per do T kuadrat persamaan 3. Nilai tanda alfa merupakan kemiringan kurva senar di titik X dan tan beta merupakan kemiringan kurva senar di titik X ditambah delta X dapat ditulis dengan tan alfa sama dengan do U per do U X dan tan beta sama dengan do U per do X sama dengan X plus delta X. Pembagian persamaan 3 dengan delta X menghasilkan 1 per delta X buka kurung do U per do X tutup kurung X dan tan beta sama dengan do U per do X tambah delta X. Pembagian persamaan 3 dengan delta X menghasilkan 1 per delta X buka kurung du per dx X tambah delta X dikurang du per dx dan tutup kurung sama dengan pro per T du kuadrat U per do T kuadrat. Yang tidak memuat N. Misalkan fungsi tersebut Hc, maka hasil integral persamaan 13 dapat terhadap eta diperoleh do U per do C sama dengan
HC itu adalah persamaan ke-14. Diperoleh U sama dengan integral H, C dikali C, D dikali C, sama dengan ini, pi eta persamaan ke-15. Dengan pi eta adalah fungsi dari eta jika hasil integral H C terhadap HC dimisalkan pi C, maka persamaan 15 dapat ditulis U sama dengan pi C plus pi eta persamaan ke-16. Substitusikan nilai C pada persamaan 9 dan nilai pada persamaan 10 ke persamaan 16 diperoleh persamaan umum sebagai berikut. U X T sama dengan pi dikali X plus CT plus C X min CT persamaan ke-17. Persamaan 17 diturunkan terhadap T, maka diperoleh UT dikali X T, X dan T sama dengan C pi X plus CT plus C pi X min C X min CT adalah persamaan ke-18. Untuk memperoleh penyelesaian khusus, maka harus mengikuti kondisi awal pada persamaan 6, yaitu dengan masukkan nilai T sama dengan 0 menjadi U, X, dan 0 sama dengan Fx sama dengan Pi X ditambah Cx persamaan ke-19. Dan U, X, dan 0 sama dengan Gx sama dengan C Px C si aksen X persamaan ke-20. Selanjutnya persamaan 20 diintegralkan terhadap X, ya, diperoleh Cx Px dikurang Cx 1 per C integral X dan 0 Gs ds plus K itu persamaan ke-21 dengan K sebagai konstan. Dengan mengeliminasi persamaan 9 dan persamaan 21 diperoleh Px sama dengan 1 per 2 Fx min 1 per 2 C integral X0 Gs ds plus K. Nah, kemudian di persamaan ke-12 merupakan penyelesaian khusus dari persamaan gelombang, biasa disebut sebagai penyelesaian D'Alembert. Maka metode D'Alembert merupakan metode yang tepat untuk menyelesaikan persamaan gelombang karena penentuan karakteristik dari persamaan gelombang mudah diperoleh. Walaupun demikian, metode ini jarang digunakan dalam penyelesaian permasalahan diferensial parsial yang lain. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai metode D'Alembert, sehingga dapat digunakan dalam penyelesaian persamaan diferensial secara umum. Mungkin sekian presentasi tugas besar yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami minta maaf. Selamat siang, Bapak dan Ibu.